jika koefisien gesek kinetik benda dengan bidang adalah 0,5 dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka tegangan tali antara dua benda adalah berapa Newton? Sebelum kita mengerjakan, ada sedikit koreksi ya. Jadi kalau misalkan koefisien geseknya itu koefisien gesek kinetik, nanti tidak tepat atau tidak sesuai ya dengan gambar atau soal ini. Nah, yang sesuai itu ya kita ubah sendiri di sini. Kalau koefisien geseknya itu koefisien gesek statik ya. Jadi sistemnya dalam keadaan diam gitu. Sehingga nanti bisa ada jawabannya dan sesuai ya. Oke, saya gambarkan terlebih dahulu bidang miringnya. Ini ada bidang miring. Oke. Seperti ini ya. Kemudian ini ada katrolnya. Nah, kemudian katrol ini kita hubungkan dengan tali. Oke, ini ada baloknya. Oke, nah di sini masanya adalah 6 kg. Sedangkan yang bergantung itu yang menggantung itu adalah 4 kg. Oke, dimana yang 6 kg kita misalkan M1, sedangkan yang 4 kg kita misalkan M2. Nah, di 4 kg itu ada gaya, tentunya adalah gaya berat ya. Kita misalkan dengan W2. Kemudian selain itu juga ada tegangan talinya, dan tegangan tali di 4 kg itu ditarik oleh M1 sehingga arahnya ke atas, kita tulis dengan T2. Kemudian tali yang terhubung dengan 6 kg tentunya ditarik oleh 4 kg sehingga arahnya ke kanan ya. Ini kita tulis dengan T1. Selain itu di massa 6 kg ini juga ada gaya beratnya W1 ya. Kalau kita uraikan sejajar bidang ini menjadi W1 sin di sana ditulis alfa ya, sudutnya alfa. Dimana kalau tan alfa itu nilainya adalah 3/4, maka kita bisa tuliskan karena tan itu depan per samping, berarti ini 3, di sini 4, garis miringnya berarti 5 ya. Nah, kemudian yang tegak lurus dengan bidang itu adalah W1 cos alfa. Nah, selain itu juga ada gaya normal ya. Gaya normalnya itu tegak lurus bidang seperti ini gaya normal. Oke. Nah, selain itu juga ada gaya gesek. Nah, untuk mencari gaya geseknya kita tentukan dulu ya nilai atau gaya yang menarik dan gaya yang menahannya. Di sini antara yang menarik dan menahan itu adalah gaya W2 dan W sin alfa. Kalau nanti W2-nya lebih besar dari W sin alfa, maka arah geraknya akan seperti ini ya. Tapi kalau W sin alfa lebih besar dari W2, maka arah geraknya akan seperti ini. Nah, jadi kita bisa hitung dulu W2 dan W1 sin alfa. Nah, untuk W2 ya itu nilainya adalah M2 kali G. M2-nya nilainya 4 kali 10 berarti 40 Newton. Sedangkan untuk W1 sin alfa, W1 masanya 6 berarti 60, sin alfa berarti depan per miring ya, 3/5 sehingga nilainya adalah 36. Nah, karena yang lebih besar adalah W2, maka gaya geseknya nanti ya itu harus melawan dari W2 atau arahnya searah dengan W sin alfa nih ya. Ini Fs-nya gitu. Nah, karena gaya geseknya gaya gesek statik, maka sistem ini dalam keadaan setimbang atau diam. Nah, karena dalam keadaan diam ya, maka misalkan kita menganalisis salah satu benda saja di benda M2, maka gaya ke bawahnya harus sama dengan gaya ke atas. Begitu juga untuk di M1 ya, gaya ke atasnya akan sama dengan gaya yang ke bawah gitu ya. Nah, kayaknya lebih mudah yang M2 untuk mencari tegangan talinya, yaitu T2. Untuk T2 nilainya sama dengan T1 ya, jadi bisa menggunakan untuk mencari T2 atau T1 bisa menggunakan M2 atau M1-nya. Oke, kita akan mencari nilai T2-nya dengan menganalisis benda M2. Pada benda M2, gaya ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah, atau sigma F ya pada benda 2 sama dengan 0.
Gaya ke atasnya adalah T2, gaya ke bawahnya adalah W2. Jadi T2-nya itu sama dengan M2 kali G. Nah, M2-nya nilainya adalah 4 kali 10, sehingga kita dapatkan nilai tegangan talinya adalah 40 Newton. Nah, sehingga jawaban yang tepat di sini adalah B.